Kita mulai Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mab'uuthi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa imamina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan kepada kita semuanya. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita pagi hari ini adalah nikmat diberikannya kita taufik untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada hambanya adalah manakala seorang hamba diberikan peluang untuk menjadi orang yang faqih di dalam agamanya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu menjadi orang-orang yang mencintai ilmu, selalu menjadi orang-orang yang mengamalkan ilmu, selalu menjadi orang-orang yang mendakwahkan ilmu dan kebaikan ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pembahasan Riyadhus Shalihin pada kesempatan kali ini adalah bab ke-20 yang berjudul Babu ad-dalalati ala khairin. Bab tentang menunjukkan kebaikan atau menunjukkan seseorang kepada kebaikan. Waddu'ai ila hudan aw dhalalah, dan menyeru orang lain ke arah hidayah atau kesesatan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita disadari atau tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah nikmat yang bernama pengaruh. Kita semua jamaah yang dimuliakan Allah memiliki nikmat yang namanya pengaruh, baik kita sadar atau tidak. Jika pengaruh ini kita gunakan, kita arahkan ke arah kebaikan, maka kita berpeluang dan berpotensi untuk mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Tapi manakala pengaruh ini kita arahkan untuk sesuatu yang tidak baik, untuk kemaksiatan, maka sebaliknya juga kita juga berpotensi berpeluang mendapatkan dosa yang berlipat-lipat. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah, kita perlu untuk menggunakan pengaruh ini untuk hal-hal yang baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat mungkin anak kita atau bawahan kita di kantor atau orang-orang yang merasa kagum dengan kita, sedikit banyak pasti ada hal-hal yang mereka ikuti dari kita. Maka jika yang diikuti adalah kebaikan dari kita, maka
insya Allah pahala kebaikan yang akan kita dapatkan. Tapi kalau yang diikuti dari kita adalah keburukan, maka dosa yang berlipat-lipat akan kita panen nanti di hari akhirat. Wal'iyadu billah. Oleh karenanya, bab yang akan kita bahas ini akan menunjukkan kepada kita semua tentang pentingnya untuk menjadi orang yang mempengaruhi dalam hal-hal kebaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya, sebagaimana biasanya, beliau menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran ataupun As-Sunnah atas bab yang beliau tulis tadi. Bab tentang menunjukkan seseorang kepada kebaikan dan menyeru manusia ke arah petunjuk atau hidayah atau kepada kesesatan. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan 4 dalil dari Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qasas ayat 87, "Wad'u ila rabbik", serulah manusia kepada Tuhanmu, kepada ajaran Tuhanmu, kepada syariat Tuhanmu, kepada ketaatan kepada Tuhanmu. Ini perintah memang betul aslinya ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wad'u, ajaklah wahai Muhammad, serulah wahai Muhammad manusia itu ila rabbik, kepada Tuhanmu. Tapi ulama usul fikih mengatakan, ya, perintah kepada Nabi adalah perintah juga kepada umatnya, manakala tidak ada penjelasan tentang kekhususan perintah tersebut hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini karena tidak ada kekhususan perintah ini hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita umatnya juga masuk dalam perintah ini. Artinya kita semuanya juga diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru manusia kepada kebaikan, kepada syariat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kapasitas yang Allah berikan kepada kita semua. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ayat yang ada di surat An-Nahl ayat 125. Serulah manusia itu wahai Muhammad kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Dengan hikmah. Apa itu hikmah? Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin mengatakan al-hikmah, hikmah adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Maka dalam kaitannya dengan dakwah, berdakwah kepada orang-orang elit tentu caranya berbeda dengan orang-orang biasa. Berdakwah kepada orang-orang yang punya ilmu tentu caranya berbeda daripada berdakwah dengan atau kepada orang-orang yang bukan ahlul ilm. Berdakwah kepada orang yang berpotensi menolak dakwah kita tentu caranya berbeda daripada atau dengan berdakwah kepada orang yang berpotensi ya menerima ajaran kita, menerima dakwah kita. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah mengingatkan kepada Mu'adz ibn Jabal ketika beliau utus untuk berdakwah di Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kondisi atau siapa penduduk Yaman. Innaka ta'ti qaumin ahli kitabin. Engkau wahai Mu'adz akan mendatangi sebuah kaum yang mereka itu tidak lain adalah ahlul kitab, orang yang punya pengetahuan. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu Mu'adz akan hal ini?
supaya Mu'adz ibn Jabal ya bisa meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Mendakwai ahlul kitab tentu berbeda dengan mendakwai orang yang tidak tahu, masyarakat jahiliyah berbeda. Mereka sudah punya Alkitab, ya, sudah mempelajari Alkitab sebelumnya, baik itu Taurat ataupun Injil. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Kemudian ayat yang ketiga jamaah yang dimuliakan Allah yang beliau sebutkan adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan takwa. Dan di antara bentuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa tentunya adalah apa yang ditulis Al-Imam An-Nawawi dalam bab tadi, menunjukkan seseorang kepada kebaikan. Itu adalah salah satu cara kita berta'awun, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Kemudian ayat yang terakhir jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah ayat di surat Ali Imran, tepatnya ayat 104 dan 105. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Dan hendaklah di antara kamu ada golongan orang-orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Jamaah yang dimuliakan Allah, 4 ayat ini menunjukkan pentingnya kita semua menjadi orang-orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan. Sekaligus pentingnya kita semuanya untuk menjadi da'i ilallah, penyeru-penyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, kita beralih ke dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 hadis yang beliau sebutkan di sini. Hadis yang pertama jamaah dimuliakan Allah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr, di mana beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan seseorang pada kebaikan, maka baginya adalah pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Jadi menunjukkan seseorang kepada kebaikan itu adalah investasi besar, investasi pahala yang besar untuk kita semua, karena kita akan berpeluang mendapatkan pahala berlipat-lipat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini tidak serta-merta disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada sebab. Al-Imam Muslim dalam sahihnya itu menyebutkan bahwasanya hadis ini ada historinya, ada latar belakangnya, ada sababul wurudnya. Apa itu? Ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sepertinya dalam konteks perang. Ihmilni ya Rasulullah, berikan aku tunggangan ya Rasulullah, supaya aku bisa ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, "Ma indi, aku tak punya tunggangan yang bisa mengangkutmu." Maka salah seorang sahabat kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, ana a'rif
Ana adulluhu ala man yahmiluhu. Ya Rasulullah, saya tahu siapa orang yang bisa memberikan tunggangan untuk dia supaya bisa berangkat pergi berjihad di jalan Allah. Maka ditunjukkanlah kemudian orang tersebut kepada orang yang bisa memberikannya tunggangan. Maka melihat hal tersebut, Rasulullah kemudian mensabdakan hadis ini, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan orang lain pada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukannya langsung. Masya Allah, ini adalah investasi yang sangat besar, yang sangat menggiurkan bagi orang yang merindukan pahala akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak semua kita ya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ulama, menjadi orang yang pintar berpidato, pintar menyampaikan ilmu. Tapi kita semuanya diberikan peluang yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pahala menyampaikan ilmu, pahala berceramah, pahala dan yang lain sebagainya. Dengan cara apa? Menunjukkan orang kepada ilmu tadi. Jamaah dimuliakan Allah, mungkin saya pernah bercerita tentang hal ini, tapi ini perlu diulang. Ada seorang ulama besar di dunia Islam hari ini, ulama dalam ilmu qiraat, pakar dalam ilmu qiraat dan juga pakar dalam ilmu tajwid, seorang ahlul Quran insyaallah. Namanya Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaid, ulama asal Suriah. Di waktu kecil sepertinya beliau tidak ada keinginan untuk menjadi penghafal Quran, apalagi ulama Al-Quran, apalagi ulama yang dikenal sebagai pakar di dunia Islam hari ini. Sepertinya tidak ada. Waktu sekolah di SD, umurnya mungkin 8, 9, 10 tahun, gurunya namanya Syekh Nizar, ya, Syekh Nizar bukan guru agama, tapi guru ilmu umum. Tiba-tiba bertanya kepada siswa-siswinya di kelas. Beliau mengatakan, siapa yang ingin menjadi penghafal Quran di kelas ini? Menghafal Quran sesuatu yang luar biasa, menarik. Ya. Semua siswa angkat tangan. Saya Syekh, saya Syekh, saya Syekh. Ada satu anak yang tidak mengangkat tangan. Didekati anak itu, nak, ditanya oleh beliau, nak, kenapa kamu nggak ingin jadi penghafal Al-Quran? Anak itu kemudian mengatakan, susah Syekh, susah wahai guru. Jangankan menghafal Al-Quran, menghafal Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun saja, saya sering terbolak-balik, nggak hafal-hafal. Bagaimana saya bisa menghafal Quran kalau begitu? Maka Syekh Nizar ini mengatakan, satahfadhu Qul ya ayyuhal kafirun wa satahfadhul Quran biiznillah. Nah, kamu akan hafal Quran dan akan hafal surat Al-Kafirun insyaallah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ya, setelah pertemuan hari itu, ya, tepatnya mungkin di bulan Ramadan, Syekh Nizar ini mengajak Aiman kecil untuk ikut sholat tarawih di suatu masjid, di mana imamnya adalah temannya Syekh Nizar ini. Ya. Usai sholat, ya, maka kemudian Syekh Nizar ini mempertemukan temannya yang imam besar masjid tersebut dengan Aiman yang masih kecil. Syekh Aiman kecil ini kemudian diantarkan kepada temannya agar temannya ini mengajarinya menghafal Al-Quran, agar menjadi penyimak hafalan Al-Qurannya. Maka hari berganti, ya, musim berlalu, Syekh Aiman kecil ini kemudian tumbuh menjadi
seorang penghafal Al-Quran sampai selesai. Dari situ kemudian pintu-pintu kebaikan terbuka. Ya, bertemu kemudian dengan masyayikh kibar ya di Suriah, kemudian lanjut kuliah di Jamiatul Azhar di Mesir, sehingga kemudian menjadi ulama besar dan diakui kepakarannya dalam ilmu tajwid, dalam ilmu qiraah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa digarisbawahi? Ternyata untuk mendapatkan pahala besar, ya, pahala seorang guru Al-Qur'an misalkan, itu tidak harus kita menjadi penghafal Al-Qur'an. Syekh Nizar tadi itu bukan guru agama. Beliau kalau tidak salah guru fisika atau biologi atau sejenisnya gitu. Tapi subhanallah, ya, dengan adanya visi dakwah di dalam dirinya, ternyata hal itu ya mengantarkan muridnya yang namanya Syekh Aiman ini tadi kemudian menjadi ulama besar di dunia Islam hari ini yang bisa diakses. Jadi kesempatan itu terbuka, jamaah yang dimuliakan Allah. Mungkin kita tidak menghafal Al-Quran, tidak hafal Al-Quran, tapi kita membuat orang lain, ya, mengantarkan orang lain, ya, sehingga menjadi penghafal Al-Quran, maka insya Allah pahala ia menghafal Quran juga kita dapatkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahaddus bin ni'mah saja. Ibu saya dahulu bukan orang yang berpendidikan tinggi. Beliau hanya lulus MTS, ya. Tidak juga bisa membaca kitab Arab gundul, ya. Tapi ya, dulu beliau mengistimewakan saya. Dulu kakak-kakak saya kitabnya itu dibelikan bergantian. Satu kitab untuk 3 orang secara turun-temurun. Begitu saya anak terakhir, saya diistimewakan oleh beliau rahimahullah. Saya dibelikan kitab baru semuanya, tidak warisan. Kemudian saya dibawanya oleh beliau, diserahkan kepada guru ngaji. Ngaji kalau di kampung itu ngaji kitab kuning. Diajarkan saya oleh guru tersebut. Setiap malam baca kitab di hadapan guru tersebut, dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala akhirnya bisa diterima di Ma'hadil Ulum Al-Islamiyah di kampus Arab di Jakarta. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ibu saya tidak bisa membaca kitab kuning, tidak bisa berceramah, tidak bisa apa. Tapi beliau mungkin juga mendapatkan pahala ketika saya mungkin menyampaikan hal-hal kebaikan. Karena beliau rahimahullah telah menunjukkan saya secara tidak langsung kepada kebaikan ini. Dan apa yang dilakukan ibu saya mungkin bisa saja kita dapatkan, ya, ketika kita melakukan hal-hal yang mirip atau sama. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini hadis yang pertama. Apa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, anjuran untuk melakukan kebaikan dan menunjukkan orang lain kepadanya. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan motivasi untuk hal itu. Man da'a atau man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan, maka baginya adalah seperti pahala orang yang melakukannya langsung. Yang kedua, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang yang menjadi perantara kebaikan baginya seperti pahala orang yang melakukannya. Ini adalah motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita seandainya tidak bisa melakukan kebaikan tersebut, kita tunjukkan orang lain untuk melakukan atau tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Ada orang misalkan butuh pekerjaan untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya, kepada keluarganya. Kita mungkin tidak punya pekerjaan tersebut, tapi kita tahu ada informasi lowongan pekerjaan.
kita berikan kepada dia, kemudian ia bekerja, ia bisa memberikan nafkah dengan pekerjaan tersebut kepada keluarganya, maka ini adalah pahala. Ya. Seperti orang yang memperkerjakannya. Ada orang butuh beasiswa untuk sekolahnya, untuk pesantrennya. Kita tidak punya pesantren, tapi kita punya informasi, misalkan ada pesantren membuka beasiswa ya, pendidikan, kita berikan informasi tersebut kepada orang tadi yang membutuhkan. Maka meskipun kita tidak punya pesantren tersebut, tapi insya Allah kita mendapatkan apa yang dilakukan oleh guru-guru di pesantren tersebut, karena kita sudah menjadi orang yang menunjukkan orang tersebut kepada kebaikan yang ia inginkan. Dan semisalnya banyak sekali. Ini hadis yang pertama, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memberi petunjuk kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Rawahu Muslim. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka baginya dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, tanpa sedikit pun mengurangi dosa-dosa mereka. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memiliki banyak sekali faidah. Yang pertama, jamaah dimuliakan Allah, pahala dan dosa yang sama bagi penyebab dan pelaku kebaikan atau keburukan. Jadi jika ada orang yang menjadi penyebab seseorang atau orang lain melakukan kebaikan atau keburukan, maka ia seperti orang yang melakukannya sendiri. Jadi pahala atau dosanya sama. Maka tentu kita tidak ingin mendapatkan dosa. Maka jemaah dimuliakan Allah, hadis ini mengingatkan tentang pentingnya kita ya untuk memiliki visi dakwah, baik itu di keluarga kita, di masyarakat kita, di komunitas kita. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang ketika kita berkendara, kita membaca tulisan di bagian belakang kendaraan tersebut, tulisan yang isinya nasihat, tulisan yang isinya mengajak untuk berzikir. Kemudian kita berzikir, maka bisa jadi pahala yang didapatkan oleh orang yang menulis kalimat nasihat, ajakan berzikir tersebut sama dengan pahala yang kita dapatkan karena kita telah berzikir atau melakukan apa yang dinasihatkan tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya, kadang-kadang di bagian belakang suatu mobil kendaraan, baik itu truk atau yang lain, kadang-kadang ditulis kalimat-kalimat yang buruk, gambar-gambar yang buruk, sehingga membuat orang yang membacanya, melihatnya itu berkeinginan melakukan keburukan, akhirnya melakukannya. Mungkin dia tidak sadar dia mendapatkan dosa, ya. Mungkin dia tidak sadar telah melakukan dosa, tapi dia telah menjadi penyebab orang lain melakukan dosa. Maka ia seperti orang yang melakukan dosa tersebut.
Maka jamaah yang dimuliakan Allah, penting bagi kita untuk memiliki visi dakwah dalam setiap kegiatan kita. Ya, apapun itu. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini juga mengajarkan kepada kita semuanya akan pentingnya memperhatikan akibat atau kesudahan sebelum berbuat atau bertindak sesuatu. Ya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya menyampaikan konsekuensi orang yang mengajak kepada kebaikan atau keburukan. Nabi mengingatkan ya balasan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang mengajak kepada kebaikan, berarti ia akan mendapatkan pahala orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya tersebut. Sebaliknya juga, yang mengajak kepada keburukan, kemudian keburukan itu dilakukan orang lain, meskipun dia tidak melakukannya, maka ia mendapatkan dosanya orang yang melakukan keburukan tersebut tanpa mengurangi dosa orang yang melakukannya langsung tadi. Disinilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus selalu memikirkan sebab dan akibat. Kita harus selalu memikirkan akibat atau kesudahan dari apapun yang kita ucapkan dan apapun yang kita lakukan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, pentingnya kita untuk selalu waspada kepada suhbatus su' atau circle yang tidak baik, circle yang buruk. Karena apa jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu bahkan cenderung mengikuti agama temannya. Kalau dalam hal yang fundamental seperti agama, yang orang tidak akan mudah untuk keluar masuk, itu saja bisa keluar masuk ya karena temannya, apalagi yang lainnya. Ya. Maka dalam hal ini sangat penting kita memilih teman, memilih orang-orang di mana kita bergabung dalam komunitasnya. Hadis ini memberikan pesan kepada kita semua agar kita semuanya betul-betul memilih teman, memilih jamaah. Kemudian yang keempat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga memberikan faedah bahwasanya penyebab kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya, sebagaimana penyebab keburukan dosa akan dilipat gandakan dosanya. Jadi dosanya tidak hanya dosa, misalkan pahalanya tidak hanya pahala dia saja, tapi pahala orang-orang yang mengikutinya. Kalau semakin banyak orang mengikutinya, maka semakin banyak pahala yang ia dapatkan. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kalau dia mengajak kepada keburukan, kemaksiatan, kemudian diikuti oleh orang, dilakukan oleh orang, maka baginya adalah dosa orang-orang yang melakukannya. Mungkin dia hanya menunjukkannya sekali, menunjukkan keburukannya cuma sekali, tapi yang melakukannya banyak, maka baginya dosa sejumlah orang yang melakukannya, efek dari hal yang ia serukan, hal yang ia menjadi penyebab orang lain melakukan keburukan tersebut. Maka sekali lagi kita perlu betul-betul mempertimbangkan apapun yang kita lakukan, yang kita ucapkan. Bisa jadi itu berefek kepada orang lain, baik kebaikannya atau keburukannya. Apalagi jika itu dilakukan oleh seorang pemimpin, orang yang memiliki pengaruh besar, pengaruh luas. Ya. Makanya dikatakan ya bahwasanya
Al-mar'u atau an-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu cenderung mengikuti agamanya para pimpinannya. Dalam hal agama yang keluar masuk itu sulit, ya, itu saja bisa tergoyahkan oleh pemimpinnya, apalagi hal yang lain. Dulu jamaah dimuliakan Allah, ya, ada 3 khalifah. Khalifah pertama bernama Al-Walid ibn Abdul Malik. Itu visi besarnya adalah pembangunan dan pembangunan, infrastruktur dan infrastruktur. Ternyata hal tersebut menular sampai lapisan masyarakat yang paling bawah. Jadi satu dengan yang lain, dari rakyatnya ketika bertemu di jalan-jalan, di pasar-pasar, di masjid-masjid, dimanapun, yang diobrolkan, yang ditanyakan adalah seputar pembangunan dan pembangunan. Madza banait, apa yang sedang kamu bangun? Madza amart, tanahmu yang di sana mau dibangun apa? Obrolannya seputar pembangunan infrastruktur dan infrastruktur. Kemudian khalifah berganti menjadi Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik ini di antara orientasi besarnya adalah istri dan istri, wanita dan wanita. Hal itu ternyata menurun sampai lapisan masyarakat yang paling bawah. Ternyata obrolan rakyatnya satu dengan yang lain ketika bertemu, dimanapun, di jalan-jalan, di pasar-pasar, selalu adalah seputar istri. Hal tazawwajta, kamu sudah menikah lagi belum? Kam indaka minas sarari, kamu punya budak perempuan berapa? Masya Allah. Kemudian jamaah dimuliakan Allah, datang kemudian khalifah yang ketiga, namanya Umar ibn Abdul Aziz, yang visi besarnya adalah kesolehan dan ketakwaan. Jamaah dimuliakan Allah, ternyata hal itu juga menurun kepada rakyat-rakyatnya, lapisan masyarakat yang bahkan yang terbawah sekalipun. Satu dengan yang lain ketika bertemu di jalan-jalan, di pasar-pasar, di masjid-masjid, yang ditanyakan Masya Allah. Sebagian mengatakan, hal qara'ta hizbakal yaumi? Ya, kamu sudah membaca wiridmu belum hari ini? Yang lain mengatakan, kamu sudah melakukan qiyamul lail belum tadi malam? Dan semisalnya. Jadi jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang namanya pengaruh. Dan kita semua sadar atau tidak memiliki apa yang namanya pengaruh tadi. Minimal kepada keluarga terdekat kita, minimal kepada anak-anak kita. Maka ini betul-betul harus kita manfaatkan untuk kebaikan akhirat kita nanti. Ya. Siapapun kita, pasti punya yang namanya pengaruh, ya. Sebagai ayah, sebagai atasan, sebagai guru, atau sebagai teman dan yang lain sebagainya. Kemudian jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ketiga. An Abil Abbas Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi. Ini di saat perang Khaybar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berkhutbah, beliau katakan, saya akan memberikan bendera besok, panji-panji ini, saya akan berikan panji ini besok kepada seseorang yang Allah akan menangkan umat Islam ini, ya, dalam perang Khaybar itu melalui tangannya. Orang ini yuhibbullaha wa rasulah, dia mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dicintai Allah dan dicintai Rasulnya. Fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Kemudian orang-orang yang mendengar khutbah Nabi SAW, ya, saling
berbicara, siapa ya kira-kira? Jangan-jangan saya. Jangan-jangan saya. Falamma asbahan nas ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha. Ketika hari berganti, orang-orang kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap semuanya agar dirinya lah yang akan diberikan panji itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, bersabda, Aina Aliyu? Aina Ali ibn Abi Talib? Mana Ali bin Abi Talib? Faqila ya Rasulullah huwa yashtaki ainai. Ia sedang sakit mata ya Rasulullah. Qala fa arsilu ilaih. Rasulullah kemudian bersabda, tolong panggil ia. Fa utiya bihi fa basaqa Rasulullah alaihi salatu wassalam fi ainai. Maka Ali pun didatangkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meniup mata Ali ibn Abi Thalib dengan ludahnya yang mulia. Maka apa yang terjadi jamaah dimuliakan Allah? Wa ta'alahu, dan kemudian Rasulullah mendoakannya. Fa bara'a hatta ka'allam yakun bihi waja'un. Maka seketika mata Ali ibn Abi Thalib yang tadinya sakit sembuh. Seolah-olah ia tidak sakit sebelumnya. Fa'a'tahu rayah, maka kemudian Rasulullah serahkan panji itu kepadanya. Faqala Ali radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Apakah aku harus perangi mereka sehingga mereka menjadi sama seperti kita, maksudnya masuk Islam? Rasulullah kemudian menjawab, unfud ala rislik, jalan saja dengan tenang, hatta tanzila bisahatihim, sehingga engkau masuk ke perkampungan mereka. Summa du'uhum ilal Islam, kemudian serulah mereka kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi, kemudian beri kabar mereka tentang apa-apa hak Allah yang wajib mereka laksanakan. Fa wallahi, demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Demi Allah, Allah memberikan hidayah melalui tanganmu satu orang saja, itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Onta merah mungkin kalau hari ini apa Bu? Lamborghini atau apa Ibu? Semacam itulah. Intinya harta yang paling berharga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ketiga ini juga mengandung banyak faedah. Yang pertama tentunya adalah keistimewaan dan keutamaan sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa tadi keistimewaan yang Nabi sebutkan? Yang pertama, yaftahullahu ala yadayh. Allah akan memenangkan pasukan kaum muslimin melalui kepemimpinannya. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan yuhibbullaha wa rasulah. Ali ini termasuk orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga adalah, ini yang sulit ini. Kalau orang mencintai Allah dan Rasulnya itu memang sudah sewajarnya. Karena ia setiap hari merasakan nikmat yang Allah berikan. Yang ketiga ini, yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Yuhibbuhullahu wa rasuluh. Ia dicintai Allah dan Rasulnya. Itulah Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang kedua, jamaah dimuliakan Allah, mukjizat Nabi berupa menyembuhkan penyakit dengan meniupkan ludah beliau yang mulia di mata Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan berdoa untuk kesembuhannya. Seketika saat itu juga Ali ibn Abi Thalib atas izin Allah langsung sembuh. Ini satu di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memiliki mukjizat yang sifatnya hissiyah atau indrawi yang bisa disaksikan oleh orang yang hidup di zamannya. Seperti nabi-nabi yang sebelumnya.
Nabi-nabi sebelumnya semua mukjizatnya sifatnya indrawi. Nabi Musa alaihi salam punya tongkat yang berubah menjadi ular yang memakan, ya, ular jadi-jadiannya para penyihir. Nabi Isa alaihi salam juga sama, memiliki mukjizat bisa menyembuhkan orang sakit atas izin Allah, bahkan menghidupkan orang mati. Ini semuanya mukjizat indrawi. Rasulullah juga dibekali mukjizat tersebut. Di luar mukjizat beliau yang abadi, yaitu Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah, pelajaran hadis ini apa? Yang ketiga adalah tentang antusiasme sahabat dalam mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya. Tadi Rasulullah mengatakan, akan aku berikan bendera ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Mendengar hadis ini semuanya berharap bahwasanya dirinya lah yang diberikan panji tersebut. Karena Rasulullah mengatakan yang diberikan itu adalah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Antusiasme sahabat seperti inilah yang perlu kita contoh, perlu kita tiru. Dan ini menunjukkan hidupnya hati para sahabat. Ya. Ada orang, ya, yang ketika diseru, diberikan kabar, peluang untuk memberikan kebaikan, dia tidak bergeming, tidak bergerak, juga tidak ada keinginan dalam dirinya untuk mendapatkan hal tersebut. Ini ciri-ciri orang yang hatinya sedang sakit atau bahkan mati. Adapun sahabat tidak seperti itu. Kemudian yang keempat, jamaah yang dimuliakan Allah, keutamaan menjadi penyebab orang lain mendapatkan hidayah. Bahwasanya Nabi mengatakan, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Engkau melalui tanganmu Allah memberikan hidayah kepada orang lain, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah pentingnya kita untuk memberikan informasi-informasi kebaikan kepada orang lain, karena bisa jadi ada orang lain yang mendapatkan hidayah melalui informasi yang kita berikan, dan kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah, hadis yang keempat, singkat saja. An Anas radhiyallahu anhu anna fatan min Aslam qala ya Rasulullah inni uridul ghazu wa laysa ma'i ma atajahhazu bih. Seorang pemuda dari kabilah Aslam mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uridul ghazu, aku ingin ikut berperang, wa laysa ma'i ma atajahhazu bih, tapi aku tidak punya perlengkapannya ya Rasulullah. Tidak punya kendaraan, tidak punya perbekalan. Maka Rasulullah mengatakan, i'ti fulanan fa innahu qad kana tajahhaza famarada. Datangilah fulan, fa innahu kana qad tajahhaza famarida. Ia telah mempersiapkan dirinya untuk ikut berperang, perbekalannya, persenjataannya, tapi kemudian ia sakit, tidak bisa ikut berperang. Fa'atahu faqal, kemudian ia mendatanginya, faqala, kemudian ia mengatakan kepada laki-laki tersebut, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'uka salam. Rasulullah titip salam untukmu. Wa yaqul, kemudian ia katakan, a'tinil ladzi tajahhazta bihi. Berikanlah kepadaku perbekalan, perlengkapan di mana kamu telah mempersiapkan diri untuk berperang dengannya. Faqal, kemudian laki-laki yang sakit tidak jadi ikut berperang tadi mengatakan, ya fulanah, kepada istrinya, wahai fulanah, a'tihil ladzi tajahhaztu bihi. Tolong berikan perlengkapan dan persenjataan yang tadi sudah aku siapkan.
Wala tahbisi minhu syai'an. Jangan tahan sedikit pun. Jangan ada yang tidak diberikan kepadanya. Berikan semuanya. Fa wallahi la tahbasina minhu syai'an fayubarak laki fihi. Demi Allah, jangan engkau tahan sedikit pun darinya, maka ia akan memberikan keberkahan bagimu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengandung beberapa faidah. Yang pertama, anjuran menunjukkan kepada kebaikan dan menolong orang untuk mendapatkannya. Dan itu sendiri yang dicontohkan dan dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sendiri yang menjadi perantara orang akhirnya mendapatkan kebaikan. Ada orang yang butuh perbekalan, ingin berperang tapi tidak punya. Ya. Kemudian ditunjukkan kepada orang yang sudah punya perbekalan tapi tidak bisa berangkat. Akhirnya diberikan perbekalan itu, ya, dan Rasulullah menjadi penyebab orang mendapatkan kebaikan. Kemudian yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, pelajaran adalah barang siapa berniat menyalurkan hartanya untuk suatu kebaikan, kemudian ia tidak bisa melaksanakannya karena suatu uzur, maka dianjurkan kepadanya untuk menyalurkannya untuk kebaikan yang lainnya. Sebagaimana tadi dilakukan oleh sahabat yang sudah mempersiapkan perbekalannya untuk berperang, ternyata ia sakit. Ternyata perbekalan itu kemudian tidak ditahan, tidak digugurkan, tapi disalurkan kepada orang lain, sehingga ia tetap mendapatkan pahalanya. Sebenarnya sah-sah saja dia menahan itu, karena ini bukan menarik sedekah yang sudah diberikan. Kalau orang memberikan sedekah kepada orang lain kemudian ditarik kembali, kan perumpamaannya itu kan ngeri itu, seperti guguk yang menjilati ludahnya sendiri. Nah, ini kan belum ikut berperang, sebenarnya dia bebas, tapi ulama mengatakan ustuhibba, dianjurkan bagi dia untuk tetap menyalurkannya di tempat yang lain, di pintu kebaikan yang lainnya, seperti yang dicontohkan sahabat tadi. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah, hilangnya keberkahan harta akibat bakhil atau pelit dalam mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan sahabat tadi kepada istrinya, la tahbasina minhu syai'an fayubarak laki fihi. Jangan kau tahan sedikit pun daripadanya, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi harta kita. Wallahu taala a'lam. Sudah syuruk Ibu ya? 6:17. Oh baik. Masih lama berarti Ibu ya? Masih setengah jam lagi. Baik Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi di antara contoh-contoh yang kita sebutkan semuanya contoh-contoh tentang kebaikan. Kita belum menyebutkan contoh-contoh tentang keburukan. Orang yang menjadi penyebab orang lain melakukan keburukan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh pertama adalah ada seseorang yang dulu membelokkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dulu Nabi Ibrahim, terutama istri beliau Hajar dan Ismail adalah penduduk pertama di Mekah yang saat itu tidak ada pohon, tidak ada air di sana. Kemudian Allah turunkan keberkahan dengan munculnya air Zam-Zam,
Kemudian mulailah di situ ada kehidupan di mana orang Jurhum asli Yaman kemudian juga tinggal di situ, nenek moyang bangsa Arab, ya. Kemudian terjadi apa ya? Ya pernikahan antara anak keturunan Nabi Ibrahim dengan suku Jurhum tadi, sehingga kemudian lahirlah bangsa Arab. Ya, selama berabad-abad bangsa Arab ini khususnya penduduk Mekah itu mengikuti millahnya Nabi Ibrahim, ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai datang kemudian seseorang bernama Amr ibnu Luhai. Amr ibnu Luhai. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Amr ibnu Luhai suatu ketika mengadakan perjalanan melewati Syam. Di sana ia melihat penduduknya banyak yang menyembah berhala. Karena berpikiran sepertinya kok ini menarik. Ya, karena berhala ya seperti yang mereka yakini bisa menjadi perantara antara manusia dengan Tuhannya. Begitu yang dia pikirkan. Kemudian ia pun membawa satu berhala untuk dibawa pulang ke Mekah di sekitar Ka'bah. Akhirnya lambat laun ya setiap kabilah berkeinginan memiliki berhala juga. Akhirnya banyaklah kemudian terdapat berhala-berhala yang mengelilingi Ka'bah yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kemudian penduduk Makkah yang tadinya adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena Amr ibnu Luhai ini kemudian penduduk Arab menjadi pagan penyembah berhala, menjadi musyrik. Maka ialah orang yang pertama kali menghadirkan keburukan itu. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika malam Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada seseorang yang diazab dengan siksa yang sangat pedih. Ya. Itu sampai keluar isi perutnya, ya. Diazab sampai keluar isi perutnya, dia muter-muter itu seperti kuda yang diikat seperti itu. Memutar. Ternyata orang itu bernama Amr ibnu Luhai, orang yang pertama kali membuat penduduk Jazirah Arab, terutama Makkah yang tadinya tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadi musyrik. Maka luar biasa siksa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan. Wal'iyadu billah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga ada ya, orang yang menjadi pelopor terjadinya pembunuhan di atas muka bumi. Ya. Kita sudah sebutkan hadisnya sebelumnya, ya, bahwasanya orang tersebut tidak lain adalah salah satu dari putra Nabi Adam alaihissalam. Rasulullah sampai mengatakan, tidaklah ada suatu dosa pembunuhan, tidaklah terjadi suatu pembunuhan kecuali salah satu anak Adam akan mendapatkan bagian dari dosanya. Nah, inilah bahaya kita terlibat atau menjadi penyebab orang lain melakukan kemaksiatan atau dosa. Dalam sebuah hadis yang sering mungkin saya bacakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya inna minan nasi nasan mafatihalil khairi maghaliqal syarr. Ada sekelompok manusia, di antara manusia itu ada orang-orang yang melalui tangannya pintu-pintu kebaikan menjadi terbuka, sekaligus pintu-pintu keburukan menjadi tertutup. Ya. Seperti penyelenggara pengajian ini, seperti ini, majelis seperti ini, tentu menjadi penyebab ya terbukanya pintu-pintu kebaikan, tertutupnya pintu-pintu keburukan. Wa inna minan nasi nasan
mafatihal syarri maghaliqal khair. Ada juga sekelompok manusia itu orang-orang yang menjadi penyebab terbukanya pintu-pintu keburukan dan tertutupnya pintu-pintu kebaikan. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadihi. Maka beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang melalui tangannya pintu-pintu kebaikan itu menjadi terbuka. Wa wailun liman ja'alallahu mafatihal syarri ala yadihi au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan celakalah bagi orang-orang yang melalui tangannya pintu-pintu kemaksiatan, pintu-pintu keburukan menjadi terbuka. Wallahu taala alam. Itu saja barangkali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah jadikan kita adalah orang-orang yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala dalam komunitas kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.